wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Segenap keluarga dari Pak Sudarwanto, Ibu Dewi, serta anak-anak, Mas Rian, Pak Tania, Pak Iki. Alhamdulillah, qadarullah, pada Sabtu pagi menjelang siang hari ini kita bisa bermuajahah, bisa silaturahim, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentu saja kita berharap dari silaturahim ini akan banyak manfaat, keberkahan yang bisa kita dapat, ya, berkah ilmu, berkah atas rezeki, makanan, minuman yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga berkah umur, ya, karena memang itulah, ya, fadilah daripada silaturahim, ya, tentu saja punya banyak manfaat, ya, punya banyak keutamaan, ya, makanya bersyukur sekali kita, ya, pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditemukan insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tidak ada satu kurang tidak ada kurang satupun, termasuk juga diantaranya adalah semangat di dalam mengkaji agama kita, ya. Jadi kalau menurut Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, ponakan Rasulullah, ya, orang yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah, orang yang sangat paham Al-Quran. Jadi beliau katakan bahwa salah satu di antara ciri orang yang berbahagia itu adalah ketika dia masih punya semangat untuk belajar Islam. Dia masih punya semangat untuk mengkaji tuntunan ajaran dari agamanya. Ya, jadi bagaimana semangat itu kita pelihara dalam diri kita, apapun terkait dengan hidup dan kehidupan kita, ya, karena Islam ini sudah sempurna, Islam ini sudah secara komprehensif, samil dan kamil memberikan tuntunannya, maka kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk mengkaji lebih dalam tuntunan di dalam ajaran agama kita. Ya, ada 3 klasifikasi besar, kan? Ada yang namanya ibadah, ada namanya syariah, ada namanya akhlak. Ini selalu kita ingat, 3 klasifikasi besar, ya, dari cabang ilmu yang harus kita pelajari di dalam tuntunan ajaran agama kita. Nah, ibadah nanti dibagi lagi, ada ibadah ammah, ada ibadah mahdhah, ya. Ibadah secara umum, ada ibadah secara khusus, ya. Ibadah secara khusus itu misalnya apa? Sholat, zakat, puasa, haji, itu khusus, ya, ibadah mahdhah. Kemudian ada ibadah ammah. Nah, ibadah ammah inilah yang Allah ciptakan kita dan juga bangsa jin, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bagaimana seluruh hidup dan kehidupan kita ini, makan minum kita, tidur kita, mandinya kita, pakai bajunya kita, ya, berjalannya kita, itu semuanya adalah bagian dari ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi urusan mencari nafkah, ya. Paling tidak minimal banget urusan mencari nafkah itu 1/3 dari umur kita. 24 jam dibagi 3, ya kan? Paling tidak 8 jam kita mencari nafkah. Bahkan ada orang yang satu hari dia bisa lebih dari 12 jam waktunya untuk cari nafkah. Nah, sekarang persoalannya, kalau urusan mencari nafkah yang tadi waktunya hampir 50% dari 24 jam tidak bernilai ibadah, wah, betapa rugi kita. Ya, betapa rugi. Itu urusan mereka yang punya tanggung jawab mencari nafkah, terutama para suami, para ayah, para bapak. Nah, lantas bagaimana dengan anak-anak?
anak-anak porsi terbesarnya adalah belajar. Ya, ada yang perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, level di bawahnya. Itu pun juga belajar dalam rangka ibadah. Kenapa? Karena thalabul ilmi, menuntut ilmu, ya, baik ilmu agama maupun ilmu umum, ya, karena di dalam Islam tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi ilmu. Ya, kita belajar biologi, belajar matematika, belajar fisika, itu juga sebetulnya belajar ilmu Islam. Ya, jadi kita tidak bisa pisahkan. Belajar ekonomi, bahwa kalau dipisahkan dari ilmu Islam bahaya. Ya, kalau dipisahkan dari prinsip-prinsip ajaran agama kita bahaya. Belajar ilmu politik, ya, kita pisahkan dari prinsip-prinsip tuntunan agama kita bahaya. Ya, belajar ilmu hukum juga demikian. Belajar akuntansi demikian. Semuanya itu harus disibgoh, ya. Semuanya itu harus diberikan warna dengan nilai-nilai agama. Nah, di sinilah makanya orang yang masih punya semangat dia menuntut ilmu agama, berarti dia adalah orang yang mau hidupnya bahagia, mau hidupnya langgeng, ya, mau hidupnya sejahtera, mau hidupnya baik. Ya. Jadi semua aspek hidup dan kehidupan kita. Nah, makanya di dalam Islam itu, ya, dari tadi yang pertama adalah ibadah, yang kedua syariah. Ya, syariah ini, ya, juga bisa dimaknai syariah dalam pengertian yang pertama menyangkut ibadah secara fikih, ya, kaifiyah, tata cara, ya, syarat rukun. Nah, bisa juga dalam kaitannya dengan muamalah. Muamalah juga ada yang menyebutkan masuk kategori ibadah ammah, ya, ibadah secara umum. Ya. Tetapi prinsipnya, ya, bahwa antara ibadah kita, ritual ibadah makhdhah, ya, dengan aktivitas muamalah kita itu nggak bisa dipisahkan. Ya, termasuk satu lagi kelompok besar yaitu akhlak. Ya, makanya akidah, syariah, akhlak ini nggak bisa dipisahkan. Ya. Rusak agama kita, rusak hidup kita, ya, manakala kita memisahkan antara akidah, syariah dengan akhlak. Ya, akidah menjadi pokok, ya, tauhid, nilai-nilai tauhid, ya, kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita bergantung, ya, kepada siapa kita mohon pertolongan, kepada siapa kita minta rezeki. Nah, itu kan adalah bagian dari wilayahnya akidah. Kita yakin bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah lah yang memberikan kesehatan kepada kita, Allah lah yang menyembuhkan manakala kita sakit, ya, Allah yang memberikan kita makan, minum, ya, Allah yang memberikan kepada kita rasa aman, rasa nyaman. Tuh, tauhid, ya, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, ada yang membaginya demikian. Ya. Nah, ini nggak bisa dipisahkan. Ya. Nilai-nilai tauhid dia harus menjadi pondasi, menjadi dasar atas aktivitas ibadah kita, baik ibadah ammah maupun ibadah makhdhah. Ya. Rusak orang ketika dia misalnya sholat, ya, tapi dia nggak tahu kenapa dia sholat, ya, kenapa dia ruku dan sujud, kepada siapa dia ruku dan sujud, kan gitu. Orang berkurban misalnya setiap tahun, tapi dia nggak tahu dia kurban buat apa, dia kurban buat siapa. Kan ada orang menyembelih juga, ada orang berkurban juga, tapi ternyata kurbannya untuk apa? Ternyata kurbannya buat pohon keramat, ya, kurbannya buat larung sesaji, sedekah laut, sedekah bumi. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka rusaklah apa yang kita lakukan, malah jadi dosa. Betul, ya, ibadah muamalah harus dilandasi dengan nilai-nilai akidah, termasuk akhlak. Ya, ini penting buat kita semua nih, ya, terutama anak-anak nih, bagaimana kita dalam keseharian kita menampakkan akhlakul karimah kepada siapa saja, ya, terutama kepada orang tua, birrul walidain, ya, lawannya itu adalah uququl walidain. Ya, birrul walidain itu adalah bagaimana kita senantiasa menjaga hubungan baik kita kepada kedua orang tua, ucapan, pikiran, perasaan, perbuatan. Nah,
itu harus dijaga betul itu. Ya, sekalipun cuma ngerasani, sekalipun cuma pikiran, kalau itu persangkaan buruk kepada orang tua, itu juga dosa. Kepada orang lain juga masuk kategori dosa. Itu akhlak. Ya. Dan tidak ada artinya orang yang dia nampak ibadahnya bagus, nampak muamalahnya bagus, ya, tapi ternyata akhlaknya rusak. Nah, intinya 3 tadi, akidah, syariah, akhlak, ini nggak bisa dipisahkan. Nah, masuk wilayah muamalah itu adalah bagian dari penjabaran tentang syariah. Ya. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya maqasidus syariah. Jadi hal-hal yang sangat pokok, yang mana hal-hal pokok ini di dalam agama kita tuntunannya sudah jelas. Ya. Yang pertama terkait dengan apa? Yang pertama tentu terkait dengan agama kita. Ya, maqasidus syariah. Nah, itu yang file pertama saya kirim. Ya. Jadi penjagaan agama, bagaimana kita jaga agama kita? Ya, jangan sampai nih agama kita rusak, agama kita cacat atau batal bahkan. Nah, ini yang kita takut nih. Ya, jadi yang bisa batal itu bukan sholat saja, bukan zakat saja, bukan haji saja, bukan puasa saja. Ya, bisa batal, bisa rusak. Islamnya kita pun bisa rusak. Ya, keislaman kita ini bisa rusak. Faktanya mana? Faktanya banyak orang murtad. Ya, murtad, dia masuk Islam lagi, dia murtad lagi, masuk Islam lagi. Faktanya ada yang seperti itu. Jadi menjadikan agama ini main-main. Ya, menjadikan agama ini senda gurau, bercandaan. Ya, cuma ucapan doang, masa nggak boleh misalnya. Ya, ketika ini terkait dengan hari raya umat lain. Ya, sekalipun cuma ucapan tapi punya konsekuensi yang berat. Apalagi kalau sudah menyangkut perbuatan. Tuh, agama. Di perkara agama ini adalah perkara nomor 1. Iya. Jadi Mas Rian kalau mencari jodoh, ada agama, ada rupa, ada keturunan, ada harta. Mana yang nomor 1? Agama. Ya. Agama yang menjadi pertimbangan kita. Bagaimana agamanya, bagaimana sholatnya, bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya. Tuh, agama ya. Nah, yang kedua jiwa. Jiwa kita ini harus kita jaga nih. Allah berikan kita akal, Allah berikan kepada kita rasa malu, Allah berikan kepada kita panca indera. Ini potensi-potensi yang oleh Allah Subhanahu wa taala sedapat mungkin potensi itu kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Ya, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, surat Al-Isra ayat 36. Jadi Allah berikan kepada kita apa? Sama'an, pendengaran, basar, penglihatan, fu'ad, hati nurani kita. Ya, itu semuanya oleh Allah akan dimintain pertanggungjawaban. Nah, pendengaran kita gunakan untuk apa? Ya, kemudian mata penglihatan ini oleh Allah dikasih, kita gunakan untuk apa? Ya, hati, kolbun, ya, bukan kalbun ya, kolbun, pakai kof, ya, bukan pakai kaf. Nah, artinya beda. Ya. Jadi bagaimana Allah berikan kepada kita nih hati nurani, bisakah kita jaga? Ya, keikhlasan, ketulusan, ya, sifat pemaaf, sifat qanaah. Ya. Jangan sampai nih kita punya hati justru banyak penyakitnya. Ya. Kalau sirosis hati itu mah penyakit fisik. Ya, penyakit fisik paling dampaknya dia di dunia selesai. Tapi kalau sudah menyangkut penyakit hati yang berupa non fisik, ujub, takabur, sombong, riya, sum'ah, ya, ini penyakit yang berbahaya, iri, dengki, ya, bahkan bisa membakar amal-amal kita seperti halnya api yang memakan kayu bakar, habis amal-amal kita. Manakala ini kita tidak mampu menjaga hati, jiwa. Makanya kombinasi antara akal pikiran, hati nurani, ya, ini harus betul-betul kita jaga.
Kemudian maqasid syariah yang ketiga yang harus kita jaga apa? Akal. Banyak orang yang hilang akalnya. Makanya di dalam fikih itu orang yang hilang akal nggak kena hukum. Orang gila nggak kena hukum. Nggak ada kewajiban dia sholat, nggak ada kewajiban dia puasa, zakat, haji, karena gila. Termasuk urusan transaksi, bermuamalah. Kita nggak boleh bertransaksi dengan orang gila. Ya, termasuk mohon maaf bertransaksi dengan robot. Robot ada akalnya nggak? Robot nggak ada akalnya. Ya, yang namanya game, money game, ya apapun bentuknya, ya apa namanya marak istilah fintech, ya, finance technology. Yes. Ya, jadi fintech ini juga harus dibingkai dengan bingkai syariah. Ada fintech yang boleh, ada fintech yang tidak boleh. Ada yang halal, ada yang haram. Tuh, nih makanya kita dengan akal yang Allah berikan kepada kita disuruh memilih. Ya termasuk tadi dalam urusan bertransaksi. Ya, jangan sampai kita bertransaksi kepada orang atau kepada sesuatu, kepada lembaga yang tidak mengedepankan akal. Ya, kalau sekarang istilahnya apa? Artificial intelligence. Ya sekalipun namanya kecerdasan, tapi tetap saja kecerdasan buatan. Yang mana artificial intelligence ini kan bisa direkayasa oleh manusia. Ya, siapa kreatornya, siapa programmernya. Dan gak mungkin mereka ketika membuat program itu dia mau rugi. Ya, masih mau untung. Tuh, makanya berhati-hatilah kita ketika kita bertransaksi. Jangan sampai ketika kita bertransaksi ada syarat rukun yang hilang di situ, termasuk akal. Karena tidak sah kita bertransaksi dengan sesuatu dengan orang yang tidak berakal. Jadi betul nih dalam urusan syariat. Kemudian yang harus kita jaga kaitannya dengan zuriyah, turunan. Tuh anak-anak kita. Ya, tadi Ibu Dewi di awal sudah singgung. Ya, bagaimana kita nih para orang tua betul-betul dituntut jangan sampai ada darah, ada daging, ada air mengalir di dalam tubuh anak-anak kita yang sumbernya dari sumber yang haram. Ini mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Ya, karena dampaknya luas. Ya, bukan hanya dampak secara fisik. Ya, ada juga dampak secara non fisik. Termasuk dampak yang bisa melekat pada sifat, pada perilaku, pada aspek genetik bahkan. Ya, faktor genetik ya itu ada kontribusinya. Ya, ada pengaruhnya. Ya, jadi makanya bagaimana keturunan kita ini kita jaga, kita pelihara. Nah, ada dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 9. Ya, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi Allah wanti-wanti nih kepada kita nih. Ya, jangan sampai kamu itu ya meninggalkan anak keturunan yang lemah. Takut kamu itu kalau nanti kamu meninggalkan anak keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takut nih kalau sampai ini anak kita ini lemah. Lemah apa? Lemah imannya, lemah fisiknya, lemah otaknya, lemah mentalnya, lemah gizinya, lemah pendidikannya, lemah segala-galanya. Ya, lemah sandang pangan papannya lah. Ya, jangan sampai kita biarkan anak kita terlantar, jangan sampai kita biarkan anak istri kita kelaparan. Ya, jangan sampai kita biarkan anak istri kita mengkonsumsi barang haram. Itu bagian dari itu. Zurriyatan di'afa. Falyattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian ya mengucapkan ucapan yang baik, ucapan yang lembut, ucapan yang benar. Nih, ini ayat 9. Itu berlaku buat kita. Jadi bukan hanya kepada sang ayah, ya sang bunda juga punya kewajiban
ya, madrasatun ula kan. Seorang ibu itu adalah madrasah pertama kali dalam keluarga. Nah, kalau madrasahnya rusak, madrasahnya gurunya kagak bisa ngajar, gimana nanti anak-anaknya? Ya kan? Pasti dampaknya juga buruk. Nah, nih, wal yakhshaladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Kemudian dalil berikutnya ada di At-Tahrim ayat ke-6. Ya, nanti semuanya kita sudah hafal tuh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Itu neraka, bahan bakunya itu apa? Bahan bakarnya manusia. Jadi jangan sampai kita ini jadi bahan bakar neraka, ya Allah. Ya, jangan sampai kita ini jadi bahan bakar ya neraka. Batu bahan bakar ya Allah. Ya. Jadi kita udah dimasukkan ke dalam neraka, jadi bahan api neraka pula. Semakin besarlah kobaran api neraka. Allah wanti-wanti, jangan sampai, jaga. Ya. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ini tanggung jawab kita berat nih Pak Wanton, ya Allah. Ya. Anak istri kita, ya bisa saja mereka menyeret kita ke neraka. Ya. Nah, kenapa? Ya karena kita nggak berdaya. Ya, karena kita tidak mampu ya, memberikan yang terbaik kepada anak istri kita. Ya, kita merasa diri kita udah baik, tapi ternyata apa yang terjadi dengan anak istri kita? Mereka bisa nyeret, bisa tarik kita. Mereka bisa nuntut nanti di hadapan Allah apa yang sudah kita berikan sama mereka, sandang tangan patannya, pendidikannya, perhatiannya. Nah, ini berat. Ya. Nah, 2 dalil saja ini sudah jadi perhatian betul buat kita. Ya, itu terkait dengan tadi keturunan, ya, zuriyah. Ya, faktor keturunan. Nah, kemudian setelah zuriyah apalagi? Ya, terkait dengan harta. Nah, ini nyambung semua nih, agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Ini sebetulnya ini saling kait mengait. Ya, nggak bisa dipisahkan. Ya, makanya itu semuanya harus diatur di dalam syariat. Nggak boleh manusia mengatur dengan aturannya sendiri. Allah yang Maha Tahu membuat aturan. Ya, lewat Quran, dijabarkan lagi oleh Rasulullah lewat sunnah, lewat hadis-hadis beliau. Ya. Ya, jadi aturan syariat bukan aturan yang direkayasa oleh manusia, bukan aturan yang dibuat-buat oleh manusia, bukan. Ya, tetapi aturan yang betul-betul langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diutuslah para nabi dan rasul untuk apa? Mengajarkan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak. Tuh, ya, disampaikan kepada kita. Ada yang berupa kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ada yang berupa lembaran-lembaran suci atau suhuf kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, ya, untuk disampaikan kepada kaumnya. Nah, kenapa? Jangan sampai kita menjalani hidup dan kehidupan kita itu lepas dari tuntunan Allah. Makanya disinilah disebut maqasidus syariah. Perkara-perkara pokok yang berkaitan dengan kehidupan kita, ya, yang mana itu tidak boleh lepas dari aturan-aturan syariat. Bagaimana kita memelihara agama kita, menjaga dan memelihara agama kita, bagaimana kita menjaga dan memelihara jiwa, bagaimana kita menjaga dan memelihara akal, ya, menjaga dan memelihara anak keturunan, menjaga dan memelihara harta, ya, itu semuanya nanti pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, apalagi urusan harta. Nah, ini perkaranya jelimet, ini perkaranya ribet. Ya, dari mana kamu dapat? Untuk apa kamu gunakan? Kalau umur, untuk apa kamu gunakan? Ilmu, untuk apa kamu gunakan? Ya, tapi kalau harta, dari mananya, kemananya, itu ditanya. Nah, mau ngomong apa kita? Ya, kalau ternyata kita sadar, kita tahu sumbernya dari sumber yang
haram atau minimal sumber yang subhat. Ya, sumber yang campur aduk atau sumber yang nggak jelas. Nah, nggak bisa jawab kita. Kita mau mengelak, kita mau menyangkal, Allah lebih tahu. Ya. Nah, nggak akan bisa kita berbohong, nggak akan bisa kita mengelak, nggak akan bisa kita menyangkal. Ya, karena Allah sudah pasti maha mengetahui apa yang di lisan, apa yang di hati. Kita bilang di lisan ikhlas karena Allah, ya, tapi Allah lihat ketika di dunia hati kita tidak ikhlas, ya, maka tempatnya neraka. Urusan ilmu, urusan harta, urusan amal, ya. Ini penting buat kita, ya. Nah, oleh karenanya, ya, jadi buat kita nih tadi kembali ke masalah syariah, ya. Salah satu aspek penting, ya, yang tidak boleh lepas dari tuntunan syariah adalah perkara muamalah. Ya, makanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, beliau seringkali sampaikan di pasar-pasar. Ya, apa yang beliau katakan? Ya, kalau ada di antara kalian yang nggak mengerti syariat, jangan masuk pasar. Ya, artinya kan orang yang di pasar kan pasti bermuamalah, bertransaksi, jual beli, utang piutang mungkin, pinjam meminjam, gadai, ya, terahan, ya, atau bentuk-bentuk transaksi lainnya, musyarakah, mudharabah misalnya, ya, joint venture, kerjasama, permodalan, ya. Tapi itu semuanya kan harus ada basic syariahnya. Ya. Umar bin Khattab bilang keluar dari pasar kalau Anda nggak tahu syariahnya. Artinya apa? Ini sangat penting. Itu tadi darurah syariah. Jadi urusan muamalah, ya, ini juga perkara yang sangat penting. Ya, karena nanti dia akan berpengaruh kepada agama kita, pengaruh kepada jiwa kita, pengaruh kepada akal kita. Ya, pengaruh kepada harta kita. Ya, makanya bingkai syariah, ya, sibghah syariah ini menjadi sesuatu yang wajib. Ya, dalam bahasa kerennya itu namanya Islamic worldview. Ya, jadi bagaimana segala sesuatunya itu kita memandang dalam sudut pandang ajaran agama kita. Nggak boleh kita memakai aturan agama lain. Ya. Bagi orang kafir, mereka nggak peduli apa yang mereka makan, dari mana mereka dapat, mereka nggak peduli. Ya, harta haram, harta yang diraih dengan cara zalim, dengan merampas hak orang lain, ya bagi mereka nggak peduli. Ya, tapi bagi kita umat Islam, orang yang beriman, ya kita diwanti-wanti. Ya, jangan sampai kita mengambil haknya orang lain, memakan, meminum dengan cara yang batil. Kenapa? Karena ada hak orang lain di situ yang kita rampas, yang kita ambil, yang kita nggak tunaikan. Nah, makanya termasuk aktivitas muamalah itu kan banyak sekali ya, apalagi di zaman kontemporer sekarang, ya zaman modern. Ya misalnya pada masa Rasulullah tidak ada perbankan, ya tidak ada yang namanya KPR misalnya, tidak ada yang namanya BPR, tidak ada yang namanya koperasi. Ya, lantas bagaimana dengan kehidupan sekarang? Adanya perbankan, adanya koperasi, adanya BNT, ya. Selama tidak ada unsur-unsur nih, ada maghrib, ya, maghrib itu singkatan dari maisir, gharar, riba. Nah, paling gampang ingatnya tuh, ya itu ada di slide yang kedua kalau nggak salah, ya. Slide kedua di bagian terakhir. Ya. Urgensi belajar muamalah. Nah, ini memang banyak sekali nih bahan-bahan kuliah S2 dulu, ya, ekonomi syariah. Ya, jadi paling pokok itu, ya, ini kaidah-kaidahnya ya. Langsung kita masuk ke dalam kaidah hukum syariah dalam, ya, urusan muamalah. Ya. Nah, lihat tadi, jadi ada ibadah, ada muamalah, ya, syariah ibadah secara makna. Kalau ibadah itu sifatnya tetap sabit, ya. Kemudian tidak berkembang, ya, sesuai dengan nasnya. Sholat wajib fardu 5 waktu, 5 waktu sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Ya. Bersifat khusus, eksklusif, ya, mahdhah.
Kemudian nas-nasnya lebih rinci, lebih tafsir. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Tuntunan haji, tuntunan zakat, tuntunan umroh, tuntunan puasa. Itu semuanya sudah tafsili, ya, sudah rinci dalil-dalilnya, nas-nasnya, ya. Kemudian peluang ijtihad lebih kecil. Ijtihad ada, ya, para fuqaha, para ulama ahli fikih, ya, ada fatwa-fatwa mereka terkait dengan aktivitas ibadah, ya, misalnya tentang wudu, tentang sholat, ya, ada perbedaan bacaan doa iftitah misalnya, ada perbedaan bacaan setelah ruku, ya, bangkit dari ruku, ya, nah, itu kan juga ada perbedaan, ya, termasuk juga doa-doa yang kita baca, ya, baik di dalam sujud, ya, maupun tahiyat akhir. Nah, itu semuanya, ya, ada wilayah ijtihad di situ, tapi wilayah ijtihadnya, ya, lebih kecil dibanding dengan muamalah. Nah, prinsip muamalah bagaimana? Nah, muamalah itu elastis. Ya. Tidak bisa kita mengatakan pada masa Rasulullah nggak ada bank, kalau begitu bank haram, nggak juga. Apa yang tidak ada pada masa Rasulullah sudah pasti haram? Ya, sudah pasti dilarang, sudah pasti bid'ah? Kan tidak juga. Ya, perbankan nggak ada pada masa Rasulullah. Ekonomi koperasi, ya, tidak ada pada masa Rasulullah. Ya, KPR, ya, rumah gadai, pegadaian, ya. Nah, memang praktik pegadaian pada masa Rasulullah sudah ada, ya. Faktanya beliau menggadaikan baju perangnya pada orang Yahudi, ya. Itu sudah ada, ya. Tetapi produk-produk perbankan yang modern sekarang, ya, ditambah lagi dengan fintech tadi, ya, finance teknologinya, ya, baik menyangkut setoran dan penarikan maupun produk-produk, ya, ataupun jasa-jasa yang ditawarkan. Nah, itu kita belum menemukan transaksi-transaksi seperti itu pada masa Rasulullah dan para sahabat dulu. Nah, disinilah masuk wilayah ijtihad. Jadi bersifat elastis, ya. Jadi tidak saklek dan bisa berkembang sesuai dengan waktu dan tempat, ya, dipengaruhi oleh kondisi zaman. Kemudian bersifat universal, ya, jadi tidak eksklusif, ya. Nah, bersifat universal. Kemudian nas-nasnya umumnya bersifat umum, general, dalil-dalilnya, baik itu dari Quran maupun digali dari hadis, ya. Dan juga peluang ijtihad itu lebih luas. Nah, ini bedanya ibadah dengan muamalah, ya. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi produk-produk muamalah, baik itu lembaga perbankan atau oleh non lembaga perbankan, ya. Nah, kita pakai tuh dalil-dalil dari syariah. Nas-nas ini dalil, ya. Nah, dari Quran dan dari hadis, ya. Digalilah oleh para ulama kita, ya, sehingga kemudian mereka memberikan fatwa. Nah, makanya untuk lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia saat sekarang ini, ya, baik perbankan maupun non perbankan, maka dipersyaratkan mereka harus punya yang namanya DPS, ya, Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini mereka semua di bawah pengawasan, di bawah binaan Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional ini di dalam koordinasi MUI. Jadi ada orang yang punya otoritas, ya, untuk mengawasi, memberikan masukan, memberikan pandangan, memberikan advice, memberikan nasihat, boleh tidaknya suatu produk, boleh tidaknya suatu proses transaksi. Artinya apa? Kalau kita berbisnis, kalau kita bertransaksi, yang pertama Dewan Pengawas Syariahnya aja udah nggak ada. Nah, ini sudah nggak ada lagi keraguan di situ. Nggak ada. Kenapa? Ya, itu udah pasti bahwa usaha tersebut, lembaga tersebut, bisnis tersebut
tidak dibingkai dengan bingkai syariah. Itu udah cara paling gampang tuh. Ya, misalnya ada leasing nih. Ya, sebut saja mereknya X. Ini leasingnya udah syariah belum? Di situ strukturnya gimana? Ada dewan pengawas syariahnya nggak? Oh, ternyata nggak ada. Oh, mohon maaf. Ya, saya nggak mau bertransaksi, bermuamalah dengan leasing yang tidak ada dewan pengawas syariah. Perbankan, jelas beda antara perbankan syariah dengan non syariah. Perbankan syariah itu tadi dipersyaratkan wajib punya dewan pengawas syariah di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional. Ya. Artinya apa? Kalau kita bertransaksi di bank gitu ya, yang mana bank itu tidak ada dewan pengawas syariahnya, oh jelas ini bank konvensional. Transaksinya masih banyak menggunakan transaksi yang sifatnya ribawi. Bunga, apakah bunga berbunga, bunga berjangka, ya, atau katakanlah sampai bunga 0% pun bahasanya aja udah bunga, ya, nggak mungkin 0%, pasti ada nanti biaya administrasinya, biaya ini itunya, ya, bohong kalau bisnis zaman sekarang 0%, ya, kenapa? Pasti mereka pun akan cari keuntungan. Kalau nggak cari keuntungan, dari mana sistemnya? Ada lagi yang namanya multi level. Ya, sistem pemasaran member get member. Dan ternyata keuntungan yang bisa kita dapat, ya, itu bukan dari keuntungan hasil produk yang diperdagangkan, tapi dari member yang baru kita ambil uangnya. Zolim. Banyak multi level loh di Indonesia sekarang, ya. Masih lihat hati-hati juga kalau milih multi level. Banyak tawaran-tawaran multi level. Dulu ada CNI, ada Amboy, ada Melilea, ada S berapa itu lagi? Ya. Terus kalau yang sudah syariah itu ada HPAI, ada Ahadnet. Nah, kita percaya tuh, kenapa? Karena alhamdulillah ada Dewan Pengawas Syariah. Ustaz, Afwan. Iya. Rian pamit berangkat. Oh iya, baik, silakan Mas Rian. Wah, tugas. Iya. Bawa motor, ya. Bawa motor. Bawa motor. Pakai baju seragam dong ya. Iya. Nanti makin jadi sana. Oh iya, baik. Hati-hati Mas Rian. Yang Manila, Kak. Iya. Nah, hati-hati. Ini malam rame nih, semua rekor. Iya, rame banget. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nah, jadi hati-hati kalaupun kita harus berbisnis dengan sistem multi level. Karena apa? Karena tidak semua multi level yang ada di Indonesia itu sudah ada pengawas syariahnya, atau tidak semua multi level yang ada di Indonesia sudah berlabel syariah. Nah, ini juga perlu hati-hatian, ya. Itu karena salah satu di antara tindakan zolim dalam bisnis multi level itu adalah mengambil hak anggota baru supaya dia dapat fee, dapat uang, ya dia cari member baru lagi, ya. Jadi bukan hasil produk yang dijual, ya. Ada yang bilang ini hasil pangkas dari biaya reklame, advertising misalnya, ya toh faktanya mereka juga tetap reklame, tetap iklan juga, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa biaya keuntungan itu adalah biaya pangkasan dari biaya marketing, ya ternyata itu juga masih bisa diragukan. Ya kan ada yang dalihnya begitu. Ya ini bonus atau fee ini karena memang biaya marketing yang kami pangkas Pak Bu, misalnya. Ya, karena kami hanya marketingnya lewat multi level gitu. Ya, tapi faktanya mereka juga tetap promosi. Ya, jadi nggak bisa biaya advertising, biaya iklan, biaya marketing itu tetap ada dan itu dibebankan jadi biaya produksi. Akhirnya apa? Ya tetap saja nanti mengambil haknya member baru. Ya, termasuk ya bisnis keuangan, trading, ya, dengan bantuan artificial intelligence tadi. Dari mana? Dari anggota baru. Kita harus cari orang untuk jadi member, ya. Dari situ kita dapat fee 5% kah, 10% kah. Tuh.
Ya, artinya apa? Kalau dia nggak dapat member ya dia nggak dapat fee. Ya, itu multi level. Nah, jadi multi level ini ternyata diterapkan bukan hanya produk, ya di bidang jasa pun ya termasuk ya trading yang sifatnya virtual. Nah, ini yang kalau fatwa Majelis Ulama yang terakhir, Komisi Fatwa Majelis Ulama itu yang jelas-jelas diharamkan adalah cryptocurrency. Jadi apapun bentuk kripto itu kan uang virtual, bukan uang cash di depan mata gitu. Ya, dimana unsur gorornya, maisir itu unsur-unsur gambling ya, spekulatif. Unsur goror ya unsur-unsur yang meragukan, ya unsur yang samar, ya unsur yang nggak jelas, ya goror yang meragukan. Ya kalau goror ya subhat ya tinggalkan kata Rasulullah. Jadi berhati-hati juga nih kita nih. Ya apalagi kan mungkin bukan ratusan, udah ribuan kali produk-produknya karena mereka duplikasi, udah dilarang duplikasi. Ya memang begitu ya, namanya juga software. Ya kan pintar-pintarnya programmer. Ya, udah dilarang kebijakan pemerintah, ya mereka duplikasi ini atau mereka dompleng kepada yang sudah eksis. Ya, betul. Nah, ini dia. Betul. Penipuan luar biasa yang harus kita hindari. Ya, unsur maisir, unsur gorornya, unsur ribanya sudah terpenuhi. Ya, unsur maisirnya itu tadi gambling, untung-untungan. Ya, untung-untungan spekulatif. Ya, kan sama orang judi. Ya, judi dadu kah, judi roll apa namanya nih? Rolling itu, ya, roulette, ya, judi roulette. Ya, atau judi dalam bentuk yang lain. Intinya ya untung-untungan. Saya pasang ini, untung-untungan. Makanya haram segala sesuatu yang sifatnya spekulatif. Ya. Nah, judi, maisir. Kemudian unsur gorornya tadi itu samar. Ya, kita bertransaksinya dengan siapa? Orangnya siapa? Nah, dan ternyata ya kita bertransaksi bukan dengan orang, dengan apa? Dengan robot. Ya, dengan sistem, program. Ya. Bahkan ada yang bilang nggak perlu keahlian lah, tinggal duplikasi master-master yang sudah pengalaman. Ya sama aja kalau begitu. Loh, kadang-kadang kan mereka promonya begitu ya, nggak diperlukan keahlian khusus menganalisa market misalnya, nggak perlu, yang penting punya modal 15 juta. Nah, nanti dari 15 juta kalau sudah terikat, ya, apalagi dengan adanya tuntutan bahwa dia harus cari member, nah dia harus berpikir gimana caranya narik orang. Ya, akhirnya apa? Marketingnya aja kita mungkin suatu saat nanti nggak jujur. Ya, kalau dalam Mega Pandangan Sari itu namanya marketing bahlul. Marketing bahlul, ya, lawannya marketing bahlul ya marketing syariah. Ya. Kan ada orang marketing ya baik asuransi atau apapun produk-produk perbankan kadang-kadang kejelekan-kejelekan kelemahannya dia nggak ada sampaikan. Yang disampaikan ke nasabah itu, ke calon nasabah itu wah janji-janji muluk. Wah, Bapak kalau investasi 15 juta dalam 1 bulan ya Bapak akan menerima minimal 300.000 misalnya, minimal 500.000. Ya, sampai kapan? Kan nggak jelas. Apalagi kalau sekiranya uang itu diinvestasikan oleh kepada pihak ketiga atau pihak lain, pasti kan fluktuatif. Tuh, ya termasuk di asuransi. Ya, asuransi kita misalnya sebulan 500.000, dalam 1 tahun 6 juta. Nggak tahunya apa? Nilai nominal yang kita dapat cuma 5 juta. Oh, biaya ini. Ya. Giliran kita mau ambil, ternyata apa? Oh, ternyata tinggal hanya 3 juta. Iya, betul. Iya, betul. Saya ngalamin sendiri, ya. Iya. Jadi, ya memang ya investasi begitu. Nggak ada yang apa istilahnya pasti sekian persen. Nah, itu udah mendahului kehendak Allah itu. Urusan rezeki kan urusannya Allah. Ya. Jadi bukan hak manusia. Dia menjanjikan kepastian, kamu dalam setiap bulan dapat duit 5 juta misalnya. Manusia nggak punya hak untuk memberikan kepastian, karena rezeki urusan Allah. Ya apalagi kalau sudah bicara investasi tadi, ya
Jadi kalau ada unsur spekulasinya, ada unsur gorornya, ada unsur ribanya, tegas, tinggalkan lebih baik. Nah, ya termasuk tadi bertransaksi kepada sesuatu yang tidak punya akal, ya robot. Ya, jadi banyak yang cryptocurrency sekarang ini ya lebih banyak menggunakan artificial intelligence tadi, ya kecerdasan buatan, ya robot, ya software. Ya, dan software kan dari syarat rukun dalam muamalah saja sudah nggak terpenuhi karena nggak punya akal. Nih, ya. Jadi prinsip-prinsip kaidah di dalam muamalah syariah. Ya, jadi ada yang bersifat elastis, ya, ada yang bersifat kalau yang ibadah bersifat tetap. Ya. Nah, ada beberapa kaidah juga yang patut jadi perhatian kita. Ya. Ini ada. Nah, nih hukum muamalah dalam Al-Qur'an. Ya, jadi slide kedua itu di bagian terakhir. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur, bahkan ayat terpanjang di dalam Quran itu ya, 1 halaman full. Itu ayat bicara muamalah. Coba. Karena apa? Karena saking Allah itu mau menjelaskan secara detail kepada kita. Saking Allah mau menjelaskan detail kepada kita. 1 ayat Al-Baqarah 282 full 1 halaman. Itu muamalah itu. Dan porsi muamalah, ayat-ayat muamalah di dalam Quran itu lebih banyak daripada kaitannya dengan ibadah mahdhah. Artinya apa? Berhati-hati kita dalam urusan muamalah. Sampai Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar. Ya, bahkan ada yang berpendapat nih, ada pendapat ya. Kalau selama ini mungkin kita memahami wahyu terakhir itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa wahyu terakhir itu ada di dalam Al-Baqarah 281 282 berhubungan dengan muamalah. Ini ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Ya, jadi wahyu terakhir itu berkaitan dengan muamalah. Karena betapa pentingnya kedudukan muamalah. Ya. Jadi secara umum memang Al-Maidah ayat 3, tapi juga ada ulama yang menjelaskan ya kaitannya dengan Al-Baqarah ya yang berkenaan dengan muamalah. Mulai dari 275 tuh. Ya. Orang yang makan riba, apa kata Allah? Ya, orang itu nggak bisa berdiri, ya. Kenapa? Karena mereka seperti orang yatakhabbatu syaitanu minal mash. Orang yang seperti kemasukan setan. Jadi orang yang makan riba itu, berapapun yang dia makan dari riba itu kan kelebihan, ya, atau minta dilebihkan. Ya, itu udah masuk kategori riba, ya. Jadi orang yang makan riba bisa di dunia, bisa di akhirat nanti di neraka, itu seperti orang kemasukan setan. Orang kemasukan setan gimana sih? Ya, dia nggak kenal dirinya, dia nggak kenal siapa dia, ya karena hilang akalnya. Tuh, Al-Baqarah 275. Terus Allah perbandingkan riba dengan al-bai' al-buyu, jual beli, sampai Allah menerangkan kepada kita bagaimana ketika kamu berhutang piutang. Dan Al-Baqarah 282 itu harus ada saksi, harus dicatat, ya, tidak boleh ingkar janji, kalau bisa kita menangguhkan. Hubungannya dengan muamalah. Jadi Al-Baqarah 282 ayat terpanjang itu, ya, jadi bukan bicara ibadah mahdhah, malah bicara tentang muamalah. Ya. Dan Allah melarang nih prinsip-prinsipnya. Melarang memakan makanan secara batil. Nih, makanan, minuman yang ada di rumah kita, yang kita beli, ya. Jangan sampai itu ada unsur-unsur batil, ya. Allah sudah tegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Jangan kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Illa antakuna
tijaratan antara minhum, ya. Tuh, bagaimana kita makan itu, ya, dari hasil transaksi, ya. Kemudian wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Bertransaksi, jual beli, ya. Nah, itu juga hati-hati, ada catatan, jangan sampai jual belinya nipu-nipu, jual belinya bohong, nimbang, nggak jujur, naker, ngukur, ya kan? Sekarang kan banyak orang-orang curang di video-video viral, nimbang sekilo, ada beli sekilo, dia nyobain setengah kilo misalnya, ya, ngukur kain, terpal, apapun yang perlu ukuran, kadang-kadang 1 senti atau sepersekian senti saja. Wah, itu udah mengerikan itu. Nimbang curang, ngukur curang, apalagi menakar curang. Wailul lil mutaffifin, celaka. Celaka, hati-hati. Makanya Rasulullah sampai menyebut pasar itu tempat ibadahnya setan, itu sebegitu. Ya, tempat tak paling buruk di dunia ini itu pasar. Kenapa? Ya karena peluang-peluang orang berbuat curang tadi di pasar itu besar. Ya, makanya wanti-wanti Amirul Mukminin Umar bin Khattab jangan masuk pasar kalau nggak ngerti syariah. Ya kenapa? Setan senang. Ya, makanya orang bilang, oh di pasar itu setan ibadah. Ya, ibadah dalam pengertian dia menggoda manusia-manusia yang bertransaksi di pasar itu supaya mereka ini semuanya melakukan curangan. Ya, memakan harta orang lain dengan cara batil. Itu nukar 90.000 ditukar dengan 100.000 uang baru misalnya. Ya, boleh nggak? Nggak boleh dalam syariat. Ya, sekalipun itu jasa, ya katanya ini kan 10.000-nya buat jasa. Ya, tapi dalam sudut pandang Islam, uang itu bukan komoditas. Uang itu hanya alat tukar, bukan alat jual beli. Makanya tadi kaitannya dengan falas tuh, valuta asing. Ya. Saya beli hari ini dolar, 1 dolar itu sama dengan 14.500 rupiah. Wah, kita simpen tuh dolar. 2 tahun ke depan dolar jadi 16.000 kita jual. Itu haram. Ya termasuk kita beli dolar dari bank harganya tinggi, bank beli dolar dari kita harganya rendah, kan gitu kan? Faktanya kan begitu. Kita beli 14.500, bank mau beli berapa? 13.900. Berapa selisihnya? Jadi falas itu dalam sudut pandang Islam itu haram sebenarnya. Nggak boleh. Karena itu tadi uang bukan komoditas. Tapi kalau terkait dengan kebutuhan yang mendesak, misalnya kita pergi haji, kita umroh, harus pakai falas, harus pakai kurs dolar, harus pakai kurs real misalnya. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan. Karena bukan cari keuntungan. Ya, tujuannya memudahkan transaksi falas itu. Ya, jadi falas itu dalam pandangan Islam itu nggak boleh. Ya. Yang boleh itu tadi dalam konteks kebutuhan kita karena mengharuskan transaksi dengan mata uang tertentu. Itu tadi mau keluar negeri, ya harus dengan dolar misalnya untuk visa, untuk tiket pesawat, untuk tiket hotel di luar negeri transaksinya dengan dolar. Ya mau tidak mau dalam konteks seperti itu boleh. Tapi semata-mata menyimpan falas, ketika nanti harga melonjak kita lepas, kita jual, nah disinilah yang harus kita hati-hati. Jadi haram jatuhnya. Akan jadi keuntungan. Ya, bisnis falas juga nggak boleh. Nah, apalagi cryptocurrency yang uangnya kagak kelihatan. Iya. Ya, uangnya kagak kelihatan. Makanya fatwa Majelis Ulama Indonesia baru ini masih hangat kemarin, haram bentuk cryptocurrency, ya binomo apa segala macam ya. Pokoknya mata uang kripto dah. Ya, kripto ini kan nggak jelas apa pound sterling, apa dolar, apa rupiah, apa baht, apa real, yang nggak jelas. Ya, di samping memang bentuknya, bentuk fisiknya nggak jelas. Kalau kita mau bayar pakai apa? Kripto. Ya. Nih, yang harus kita hati-hati. Ya. Nah, termasuk tadi kaitannya dengan falas. Ya.
Karena memenuhi unsur spekulasinya masuk, gorornya masuk, ya. Bisa jadi juga ada unsur riba tadi, bunga. Ya, unsur bunga, kelebihan. Ya, jadi kita semata-mata nih jual duit supaya kita dapat kelebihan. Padahal sama-sama duit. Nah, ya kan? Kalau 14.500 menjadi 14.000 kan udah selisih 500. Ya, dan bank gak mau rugi kan? Dia beli pasti dengan harga yang lebih rendah. Ya, kita karena mendesak kita beli dengan harga tinggi. Ya, nah cuma itu tadi. Ya, dia akan menjadi haram kalau tujuannya semata-mata untuk cari untung. Disimpan, nanti ketika selisih kurs dolar dengan rupiah jauh, ya dulu kan ketika eranya Pak Harto itu 2.500. Sempat di akhir pemerintahannya Pak Harto sampai 17.500, bahkan sampai 20.000. Bayangkan itu. Ya, 2.500 ke 20.000. Sehingga akhirnya apa? Banyak orang yang jual dolarnya. Apa yang terjadi? Ya mereka sendiri yang meruntuhkan ekonomi kita. Orang-orang yang punya dolar. Ya yang merusak tatanan kehidupan kita ya anak bangsa kita sendiri. Ya, kenapa? Serakah. Ya, pengen dapat duit rupiah banyak. Dia simpan dolar dalam jumlah besar. Ketika dolar dari 2.500 ke 20.000, berapa dia dapat keuntungan? 17.500. Segala macam upaya dilakukan era Pak Habibie supaya stabil nih, akhirnya dolar jadi 12.500. Itu pun selisihnya sudah jauh 500%. Tuh, yang merusak tatanan ekonomi kita, manusia, sifat serakahnya manusia. Ya, dia mau untung sendiri, mau kaya sendiri, ya, mau dapat duit sendiri. Nah, berbahaya, itu cara batil. Ya. Jadi itu sudah masuk kategori cara yang batil. Ya. Nah, di cara yang batil itu artinya cara yang haram, ya, jelas-jelas haramnya. Nah, baik. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi yang pertama itu adalah jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang suka sama suka, ridho. Nah kalau kita transaksinya sama mesinnya ridho apa kagak? Susah. Ya, apalagi software yang diduplikasi. Ya kita tidak tahu mana nih software yang asli, mana software yang valid, mana software yang sah. Ya, belum lagi itu tadi jelas dia punya dewan pengawas syariahnya dalam struktur organisasinya. Nah, kalau tidak ada satupun nilai-nilai syariah di situ, tidak punya dewan pengawas syariah, udah pasti diragukan, minimal subhat. Ya, subhat kata Rasulullah tinggalkan. Nih bahayanya nih, ya kita bertransaksi dengan apa namanya virtual, ya bertransaksi virtual, ya. Baik. Nah, jadi kita lanjutkan lagi ya. Jadi betapa pentingnya, urgensinya ini kita belajar muamalah. Ya, karena apa? Karena harus ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama tadi, ya jangan sampai kita memakan harta dengan cara yang batil. Nah, yang kedua, ya melaksanakan transaksi bisnis atas dasar ridho antara minhum. Makanya kalau di dalam prinsip transaksi syariah itu ketika kita jual beli, ya itu diakhiri dengan apa? Salaman, ridho ya Pak, saling ridho ya, ikhlas ya. Ada yang mengatakan itu jadi rukun itu. Ya kalau sekarang mungkin orang ribet, sehingga belanja di swalayan, ambil, tinggal hitung, barcode selesai. Ya. Ketika kita membayar gitu ya, bertransaksi dengan apa namanya, sekalipun mungkin tidak ada akad tadi, ya itu sudah masuk kategori sudah ridho, suka sama suka, senang sama senang. Ya, sekalipun memang ada yang mensyaratkan harus ada akadnya.
Ya, ada pernyataannya, ya, ada yang demikian untuk menjaga kehati-hatian. Ya, ini kalau kita belanja di seputaran Madinah, Mekah, itu rata-rata begitu, beli tas, salam, ya, beli sendal, ya, di apotek, itu selalu diakhiri dengan itu, ya, supaya apa? Ya, saling ridho. Ya, ridho itu saling mengikhlaskan. Ya, jadi jangan merasa ada yang dirugikan. Loh, ini jadi dalil tadi itu surat, ya, An-Nisa ayat 29. Ya, jadi antara minhum, ya, didasarkan pada keriduan di antara mereka. Ya. Kemudian apa? Kalau sudah menyangkut utang piutang, kan ada kalanya kita bertransaksi tidak secara tunai. Ya, termasuk diantaranya tetangga kita datang kepada kita, dia memerlukan uang untuk biaya berobat misalnya, untuk biaya sekolah di kuliah anak, ya, ya sebagai tetangga, ya kita tolong, kita bantu. Tapi harus ada Al-Baqarah 282 di situ. Catat. Ya, kadang-kadang kita kan cuma segitu doang masih dicatat, ribet. Nah, disinilah masalahnya kita, menggampangkan sesuatu, menggampangkan syariat. Ya. Padahal nanti kalau itu jadi perkara, ya, salah kita, bukan salahnya syariat. Ketika hakim menanyakan mana bukti transaksinya, mana kwitansinya. Apalagi sekarang kwitansi aja harus pakai meterai 10.000 misalnya. Ya, kalau cuma kwitansi doang, orang bisa meragukan. Ya mohon maaf Pak Hakim, saya ragu ini kwitansi nggak ada meterainya. Menang dia. Ya, sekalipun dicatat tuh, tapi tidak ada materai. Kenapa? Materai itu bersifat legal formal. Untuk transaksi misalnya 5 juta ke atas. Ya, kalau sekarang sama semua Pak ya. Nggak ada 6.000, nggak ada 3.000. Sama 10.000. Mau transaksi di bawah 1 juta, mau di atas 1 juta, ya 10.000 ketentuannya, legal formalnya begitu. Ya, kalaupun harus ada pernyataan utang piutang, ya pernyataan di atas materai. Ya, legal formal itu bagian dari Al-Baqarah 282. Kenapa? Karena ketika nanti jadi masalah, ketika kita berperkara dengan orang yang bermuamalah dengan kita, karena kita jalankan Al-Baqarah 282, nih bukti tertulisnya, ini ada tanda tangan saksinya, saksinya masih hidup, menang kita, ya. Jadi kalau nggak ada, ya bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika beliau lewat, beliau lihat ini sepertinya baju besi saya nih, ya, sedang dijemur. Selidik ini orang Yahudi, ini punya saya. Enggak, ini cirinya nih ada 5 loh, ini. Saya kenal persis, ini punya saya gitu. Oh enggak, Yahudi ngotot kan. Baik kalau begitu, kita bawa ke pengadilan. Oh oke. Ya, si Yahudi udah takut banget nih, karena dia tahu memang itu bajunya Ali, dia curi 2 hari yang lalu. Ya, Ali harus ngantri. Bayangkan, Amirul Mukminin ya harus ngantri, ikut ngantri dulu sidang perkaranya. Beliau duduk di bawah, hakim di atas. Amirul Mukminin, si Yahudi kok begini, pengadilan Islam. Ya. Sampai akhirnya apa? Ya, Ali diminta hakim untuk sampaikan. Iya, Ali katakan, wahai Tuan Hakim, ini saya kenal persis, ini baju besi saya. Ada 5 ciri-cirinya. Ini. Ya. Kemudian hakim tanya, Ali, ya, engkau punya saksi? Oh ada. Istri saya Fatimah dan anak saya. Ya. Oh, Fatimah nggak bisa diterima karena istri statusnya. Dan kalaupun diterima nggak bisa sendirian, harus 2 perempuan. Hasan Hussein masih anak-anak, nggak bisa diterima. Ya. Akhirnya apa? Karena Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin tidak bisa mendatangkan saksi, ketok palu, ini baju besi punya Yahudi. Ya. Keluar gitu, puas Yahudi, ya, sambil mikir dia keluar. Amirul Mukminin saja diperlakukan seperti itu, berarti Islam itu adil. Ya, jadi nggak mentang-mentang penguasa dibela, dimenangkan. Kalaupun dia melakukan itu, dia bisa saja. Apa? Akhirnya dia orang Yahudi ngaku di luar pengadilan. Ya, wahai Amirul Mukminin, benar ini adalah baju besimu yang aku curi 2 hari yang lalu.
Kemudian ya itulah yang menjadi asal Yahudi ini masuk Islam. Ya, orang Yahudi itu paling susah masuk Islam. Ya. Tapi setelah dia tahu bagaimana adilnya Islam, ya, dan dia berhadapan dengan seorang kaisar, seorang raja, Amirul Mukminin, Yahudi tahu, Yahudi sadar bahwa Islam memang agama keadilan. Tuh. Nih dalam muamalahnya gak sembarangan. Ya, jadi harus saksi, betul harus ada. Nih kita kadang-kadang juga di kwitansi nggak ada saksi tanda tangan, ya kan? Idealnya, amannya harus ada tanda tangan saksi di situ. Ya misalnya transaksinya berapa, saksi 1, kalau laki-laki 2 orang, kalau laki-laki 1, perempuan 2, kalau perempuan berarti 4. Ya, perbandingan begitu sama dengan hak waris. Ya, tuh Islam bagaimana menempatkan soal muamalah ini bukan perkara ecek-ecek, ya, bukan perkara biasa, ya, perkara berat. Ya. Kemudian apa? Transaksi hutang piutang harus dicatat sedetail mungkin. Ya itu tadi ada saksinya. Bahkan kalau di hukum legal formal kita ya harus ada materinya. Ya. Jadi jangan sampai kita anggap sepele, karena ketika kita anggap sepele, ketika kita berperkara, kita kalah, akhirnya apa? Kita menyesal karena tidak menjalankan syariat. Coba kalau kita jalankan syariat, ya, fakta-faktanya tadi itu, ya, ada catatannya, ada bukti-buktinya, ada saksinya, ya. Ini penting buat kita. Ya, kemudian akad transaksi bisnis disaksikan. Nah, ini saksi, keberadaan saksi. Nah, kalau kita transaksi lewat aplikasi, saksinya siapa? Utang piutang, penanaman modal, investasi, saksinya siapa? Di pengadilan kita lemah. Ya, kita udah store nih uang 100 juta. Ya kita perkarakan nih, ya pengelolanya. Sampai ke pengadilan, lemah kita. Posisi lemah. Ya, bahkan kalau kita bawa ke OJK, kita bawa ke, ya pokoknya lembaga otoritas lah, kita dalam posisi dilemahkan. Mereka bilang Bapak udah ditipu, selesai. Ya. Jadi mereka nggak merasa berkewajiban memperjuangkan harus balik uangnya. Ada itu. Ya fakta-faktanya yang real saja, yang uang real gitu ya, yang orangnya ada, kantornya ada. Ya, toh berharap uang itu bisa ditarik, nggak bisa. Ya dulu kasus BLBI kan, banyak, berapa yang 200 juta gila uangnya nggak bisa ditarik. Iya, kasus BLBI. Ya, udah rakyat dibebani kewajiban nombokin bayar utang, dibawa kabur sama pemilik banknya. Dan negara mau ngapain? Ya. Sekalipun negara menjamin, mana jaminannya? Bisa. Itu legal formalnya aja jelas. Nah ini yang legal formalnya nggak jelas. Nah, jadi kita dalam posisi yang lemah. Nah, baik. Jadi ini penting nih prinsip-prinsip ini ya supaya kita jangan sampai dirugikan. Kemudian apa? Larangan riba. Nah, ini tadi ya, Al-Baqarah 275 279. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi orang yang makan riba itu kata Allah seperti orang yang kerasukan setan. Mengerikan ini. Ya. Yeah. Di 3 ayat ini 275, 276, 277, 289. Wah, 5 ayat. Ya. Ini jelas dalilnya. Ya, ayatnya jelas ya. Karena memang kalau ayat yang berhubungan dengan muamalah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan secara detail. Ya, termasuk hukum waris. 1/3, 1/8, 1/2, 1/4. Itu oleh Allah disebut supaya manusia ini nggak merekayasa. Ya. Termasuk nih urusannya kaitannya dengan muamalah, harus ada pencatat, harus ada saksi. Ya. Jadi jangan sampai itu hanya sebatas lisan, ya, atau kita katakan prinsip saling percaya. Zaman sekarang
Ya, jangankan orang lain, kerabat sendiri, keluarga sendiri, belum tentu kita bisa percaya 100%. Ini masalahnya. Ya, tuh Al-Baqarah 275, 27 sampai 279. Ya, kalau tadi yang utang piutang Al-Baqarah 282. Ya. Nah, kemudian ini kaitannya dengan yang keenam nih, prinsip keenam. Ya, bahwa dalam muamalah itu berkaitan dengan sektor moneter dan sektor real. Ya, moneter itu bicara keuangan tadi, finance, falas, ya, kebijakan-kebijakan yang berlaku terkait dengan keuangan. Nah, kemudian sektor realnya apa? Ya, berkaitan dengan ya produk, barang, jasa. Ya, jadi harus nampak. Jadi bukan virtual. Ya, beli barang virtual, enggak ngomongin. Ya, terus apa lagi? Ya. Sesuatu yang apa ya, misalnya sistem ijon ya. Kita sistem ijon dulu orang tua kita itu kalau dia punya pohon mangga sedang berbuah gitu ya, Pak saya beli nih 300.000 nih, kan belum tahu kita itu beratnya berapa, per kilo berapa, yang matang berapa, yang mentah berapa. Ya, makanya yang paling sering itu begini, ketika pohon rambutan, pohon mangga, saya beli Pak. Mungkin yang pemiliknya itu berpikir yang diambil itu yang matang-matang, nggak tahu apa bersih. Akhirnya yang jualnya salah. Loh, udah diambil semua Pak? Iya memang sistem ijon begitu. Bersih Pak, sampai rambutan hijau aja diambil. Nanti dia yang mengklasifikasi KW1, KW2, KW3, yang jual, yang borong. Artinya apa? Ya itu tadi, kita nggak tahu apa dia untung apa rugi kan, karena kita juga nggak bisa memastikan berapa kilo, berapa kuintal ini dalam satu pohon. Makanya dalam Islam dilarang sistem jual beli seperti itu. Karena apa? Nggak jelas. Ya, spekulasi, ya spekulatif. Ya, nah, barang berkualitas, buah berkualitas, atau mungkin ada jangan-jangan buahnya busuk semua kan? Kita tidak tahu. Pohon jambu gitu ya, buahnya merah. Gak taunya apa, dalamnya ulat semua. Ya, kasihan kan yang jual rugi. Nah, makanya hal-hal yang seperti ini ya harus jadi perhatian kita. Ya, jadi jangan sampai menjual barang, menjual produk, tapi nggak jelas. Nah, termasuk ya mohon maaf, ketika kita investasi di perusahaan virtual, ya atau perusahaan-perusahaan yang hanya mengandalkan website. Kita tidak tahu yang dia jual apa. Nah, ya kan? Apalagi sudah jelas DPS-nya nggak punya, dia nggak punya Dewan Pengawas Syariah. Nah, makanya di London itu, Inggris ini kan mengklaim sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Nah, kita malu sebetulnya. Kenapa Inggris dan Singapura? Ya, kalau di Asia Tenggara itu Singapura. Ya, mereka mengklaim bahwa Inggris itu pusat keuangan syariah dunia, termasuk Wall Street. Ya, Wall Street itu salah satu nama jalan ya, yang mana di situ pasar bursa saham dunia berputar. Nah, mereka sudah punya divisi syariah. Divisi syariah ini yang pertama apa? Mereka haram rokok, haram musik, haram film, haram narkoba, drug, pornografi, porno aksi. Bayangkan di Wall Street saja mereka sudah ini syariah nih. Ya, di luar ini bukan syariah. Artinya mereka sudah memisahkan mana investasi syariah, mana bisnis yang syariah, mana yang tidak syariah. Nah, sekarang kita berbisnis lewat virtual tadi, kripto, atau lewat ya yang disebut apa, DNA apa Bu? Iya, DNA Pro. Iya, DNA Pro. Kan kita nggak tahu yang dijual apa nih barangnya. Mobil kah? Alat elektronik kah, obat-obatan kah, farmasi kah, kita nggak tahu. Boleh jadi dia transaksinya itu transaksi dunia karena terkoneksi dengan semua sistem, bisnisnya dengan mafia, narkoba kan, human trafficking, perdagangan manusia, bisa. Atau mafia kan mau pakai jasa transaksi keuangan dunia juga, ya pakai sistem juga. Ya, Italia mafia, Rusia ada mafia, Jepang ada mafia, Indonesia ada mafia. Yang kita takut itu kalau
uang investasi yang kita tanamkan itu untuk memodalin bisnis-bisnis tadi. Haram nggak jatuhnya? Haram. Kalau kaitannya dengan rokok saja, no smoking, ya. Tidak boleh untuk rokok, tidak boleh untuk drug, tidak boleh untuk pornografi, pornoaksi, film, musik. Ya, sudah ada pemisahan yang jelas. Nah sekarang kita berbisnis, ya, yang investasinya itu nggak jelas kemana. Makanya penting sebetulnya kalau dalam keuangan syariah itu harus jelas mana yang sifatnya transaksi yang gharar, transaksi yang subhat dengan transaksi yang syariah. Ya, sampai-sampai kan Imam Nawawi itu ketika Khalifah mengirimkan beliau sekeranjang paket buah, beliau nggak mau makan. Saking menjaga dirinya, ini jangan-jangan ini uang ini dari pajak. Saya nggak mau makan. Sekalipun Khalifah yang kirim, Imam Nawawi, ya, sampai beliau diasingkan oleh Khalifah karena menentang kebijakan pajak Khalifah. Nah, saking menjaganya, ya, jangan-jangan ini dari uang pajak. Nah, kita ini gaji ASN dari mana? Campur aduk. Dari cukai rokok, cukai miras, ya, boleh jadi tempat prostitusi, ya, tempat hiburan, ya. Intinya bahwa unsur-unsur itu memungkinkan itu campur aduk untuk kemudian uangnya untuk gaji pegawai negeri. Ya, makanya kalau dalam sistem syariah harus dipisahkan. Ya di bank syariah itu harus dipisahkan mana pendapatan murni syariah, mana pendapatan subhat. Mereka harus pisahkan itu. Kalau akuntansinya juga beda. Gak boleh campur aduk akuntansi ya. Bank syariah ya, ini bank syariah loh. Kalau bank konvensional masa bodoh. Ya, kalau bank syariah mereka pisahkan itu. Mana catatan akuntansi, laporan keuangan dari transaksi yang syariah, mana dari transaksi yang subhat. Ya, kenapa? Ya kan memang yang ditakutkan itu nanti kalau dia menjadi konsumsi. Saking hati-hatinya. Ya. Jadi makanya penting buat kita nih, yaitu tadi berbisnis, ya bisnisnya yang jelas. Gitu. Uangnya apa, barangnya apa, kualitasnya, kuantitasnya, ya. Nah, kebanyakan sekarang ya online aja banyak penipuan, pesanannya ini dikirimnya itu. Ya, mau bagaimana? Yang dikirim foto bukan barang. Ya. Kita lihat foto, ya. Di foto itu ternyata dia bisa berlaku curang. Jadi kan mami itu viral. Ya, mesennya alat ini dengan harga sekian, kok yang dikirim alat kayak gini. Ya. Beli baju ini, warna ini, ukuran ini, kok yang dikirim kayak gini. Kita mau klaim gimana? Itu ke sisi lemahnya. Ya, sekalipun tidak semua bisnis online itu haram. Ya, ada bisnis online yang ya insya Allah bisnis online yang jujur, ya, bisnis online yang bersih lah. Ya. Baik, jadi jangan sampai itu tadi ya sektor usaha atau investasi yang kita tanamkan kita nggak tahu menahu sektor usahanya apa, jasanya apa, barangnya apa. Ya, selalu dua itu ya, produk barang dan jasa. Ya. Nah, produk barang dan jasa kan ini bisa macam-macam ya. Di produk barang ada ya barang yang haram, ada yang halal. Produk jasa juga ada jasa yang halal, ada jasa yang haram kan gitu. Ya. Nah, dan sampai mohon maaf prostitusi online dengan jasa itu. Ya, tapi kan haram. Ya. Jelas di situ. Baik, jadi ini hati-hati kita ya. Produknya ya. Kalau di Wall Street saja sudah ada pemisahan yang jelas antara syariah dengan konvensional, antara syariah dengan non syariah, masa kita nggak mau hati-hati ya demi apa tadi janji-janji keuntungan sesaat ya. Nah, ini kan banyak penipuan ya, biro travel, investasi agro, ini dulu kebun ya, kurma, investasi tanah plus kebun, banyak kasusnya. Nah, ini kita takut ini ya Allah, berlabel syariah saja ternyata ada unsur penipuan.
Dia jual tanah masih sengketa. Dia jual tanahnya orang. Dia jual tanah sertifikat ganda. Wah. Akhirnya apa? Gigit jari konsumen. Ya. Karena mereka lari lepas tanggung jawab, nggak ngurus. Tuh, ya. Ini yang label syariah loh. Jadi kalau orang yang label syariah masih berani nakal, ya, nah, makanya lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati lagi kita kalau yang konvensional tadi, ya lebih baik menghindari. Ya karena apa? 3 syarat sudah terpenuhi, unsur maisirnya, unsur gorornya, unsur ribanya. Nih harus kita hati-hati. Kemudian, kalaupun kita mau bertransaksi, berinvestasi di dalam syariah itu namanya ada mudharabah, ada musyarakah, ya, ada ijarah, tuh, ya, musyarakah ini ya semacam bioinventur, ya, kemudian mudharabah itu jual beli, ya, ijarah itu semacam pinjam meminjam jasa, ya, atau kompensasi, ya, ya. Jadi intinya bahwa akadnya harus jelas dulu. Ini akadnya apa nih? Ya, pinjam, dikasih, hibah, musyarakah, ya, kerjasama permodalan, ya, atau bahkan ya hadiah pun bisa saja. Ya, orang kaya mau ngasih ini modal buat lo, hadiah buat lo. Nah, nggak taunya anaknya, oh dulu bapak saya pernah kasih kamu 100 juta, balikin. Nah, mau apa kita? Ada buktinya, ada faktanya, nggak ada catatannya. Coba kalau ada akadnya dulu itu hadiah. Oh, bapakmu itu ngasih hadiah ke saya 100 juta buat modal usaha. Hadiah kok, ini loh faktanya. Kalau perlu tanda tangan notaris. Ya, anak keturunan, anak cucunya nggak bisa ngugat. Ya, tapi kalau nggak jelas akadnya, ya orang wakaf aja masih bisa diambil, rebut oleh anaknya, iya kan? Padahal saksinya masyarakat, iya bapakmu dulu ini mewakafkan ini tanah untuk masjid. Tapi anaknya apa? Oh, anak dasar serakah, nggak bisa. Ya, ini tanah saya. Nah, mau apa tidak? Mau mewarga. Makanya akad itu penting. Ya, catatan transaksi, ya kita dengan siapapun, ya sekalipun dengan kerabat, ya apalagi dengan pihak yang kita tidak kenal. Ya. Nah kemudian sasaran kebijakan fiskal Islam melalui zakat. Nah, jadi ada unsur zakatnya. Kita punya usaha, kita punya harta, berapa nisabnya, berapa haulnya. Kalau sudah sampai nisab, sampai haul, tunaikan 2,5%. Ya, kita investasi nih, betul investasi di lembaga syariah yang kita percaya, ya, atau deposito lah di bank syariah, ya, deposito misalnya 100 juta. Setiap bulan kita dapat bagi hasil sekian misalnya. Ya. Selama uang kita utuh 100 juta, hitungan haul 1 tahun itu kan berarti di atas harga 94 gram emas. Nah, berarti wajib setiap tahun 2,5% dari deposito itu. Ya. Jadi kalau orang nggak paham itu, ya, masa sih masih bayar zakat juga. Nah, ya, nah ini kan akhirnya apa? Uangnya jadi kotor. Karena nggak mau zakatkan. Sama Sya'labah punya 40 ekor kambing, Rasulullah minta 1 aja. Ya, wahai Sya'labah, utusan Rasulullah datang. Ya, aku diutus Rasulullah untuk mengambil zakatmu. Apa kata Sya'labah? Sombong dia. Ya. Udah semakin bertambah kambingnya sampai memenuhi lembah, semakin jauh, aja nggak pernah lagi sholat berjamaah. Datang lagi utusan Rasulullah mengambil zakatnya. Ya. Udah sifat serakahnya udah menguasai dirinya. Ya, akhirnya apa? Ya mati dalam serakahan. Ya, mati dengan harta yang kotor. Nah, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Ya, terjadi. Ya. Kemudian, nah zakat. Ya, jadi unsur zakat juga harus diperhatikan. Ya, sekalipun kita investasi, deposito atau apapun bentuknya, ya, termasuk investasi rumah, investasi tanah. Nah, ini kadang-kadang orang berpikir gini, ini sempat ada 2 pandangan memang. Dia punya tanah 1 hektar, semak belukar, ya.
Kalau menurut tinjauan syariah, 1 hektar tanah itu kalau misalnya nilainya 1 miliar, itu kan berarti di atas nisab, berarti kan wajib zakat. Tapi dia berdalih, oh tanah saya kan semak belukar. Bukan semak belukarnya masalahnya. Kenapa Anda tidak jadikan dia produktif? Kalau Anda tanami pohon buah, Anda tanami sawah, maka yang wajib zakatnya itu dari hasil panen buah dan sawah, bukan nilai tanah. Tapi karena dia mangkrak, dia simpan sebagai investasi, dia jual kalau harga tanah per meter tinggi, ya, maka dalam tinjauan syariah dia wajib setiap tahun bayar zakat itu. Tuh. Banyak orang yang nggak paham ini, ya. Kenapa? Dia simpan itu kan niatnya investasi. Tuh, ya. Kecuali kalau dimanfaatkan untuk misalnya apa? Yatim, rumah tahfiz, itu berbeda karena bukan produktif. Ya. Tapi kalau niatnya untuk investasi, mindsetnya itu adalah mindset investasi, wajib 2,5% dari nilai harta itu. Ya. Nih, jadi memang harta itu ngeri banget. Ya. Ngeri kalau disimpan di bank, kita nanggapin bagi hasil, atau kalau bank konvensional nanggapin bunganya jadi haram. Ya. Kalaupun kita nanggapin bagi hasil, kalau di atas nisab kadang-kadang orang nggak mau bayar zakatnya, jadi problem. Ini soal harta. Ya. Kemudian prinsip ke-9, larangan menyuap, sogok, riswah. Jadi nggak boleh kita mengambil makanan, minuman dari uang yang kita beli dari hasil sogokan. Kadang-kadang kan banyak tuh proyek-proyek, ya, transaksi yang tidak lepas dari upeti, komisi. Ya. Ini nggak boleh, hati-hati nih. Yang menyuap dan yang disuap, kata Rasulullah, sama-sama masuk neraka. Ya. Ar-rasi wal murtashi finnar, gitu terus. Ya, yang menyuap dan yang disuap, ya, itu sama-sama masuk neraka. Yang disogok dan yang menyogok. Misalnya apa? Tender, ya kan? Banyak di proyek-proyek pemerintah, misalnya. Tenang lah Pak. Ya, yang penting gol aja dulu. Proyek ini saya masuk, Bapak menangkan saya. Nanti tenang, Bapak 20%. Itu proyek-proyek di DPR kan begitu tuh. Ya, pelabuhan Indonesia Timur, pelabuhannya mau belum jalan, ya, bagi-bagi komisinya udah jalan, ya kan? Ya, yang mohon maaf ada public figure yang kena, ya kan begitu. Ya, jadi apa? Lelang itu hanya kamuflase. Ya, lelang hanya kamuflase karena pemenangnya sudah ditunjuk. Kenapa pemenangnya ditunjuk? Karena ada janji komisi 20%, 25%, 30%. Ya, kalau kata Prof. Vivian itu bisa di atas 30% kebocorannya. Jadi komisi itu bentuk kebocoran. Ya, kenapa? Komisi pasti diambil dari dana proyek. Ngeri kan? Ya, banyak bisnis kontraktor nih. Ya, karena nggak lepas dari itu, pelicin bahasanya. Ya. Ya nggak semuanya sih kontraktor nakal, ada kontraktor jujur, ya, improv jujur, ya. Tapi yang harus kita waspadai ini adalah orang-orang curang, nih, orang-orang yang terima suap. Kemudian yang ke-10, ini kaitannya manakala kita meminjamkan modal, meminjamkan uang kepada orang, ternyata orang itu, ya, notabene memang belum mampu. Makanya memberikan penangguhan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan akan berdosa juga kalau debitur ini dia merasa belum mampu bayar, padahal untuk yang lain-lain dia mampu, untuk belanja ini itu dia mau, untuk ternyata dia juga masih punya uang. Nah, dia bilangnya apa? Kolaps. Dia bilangnya apa? Rugi. Nah, itu udah rusak, kotor hartanya. Ya, kenapa? Karena dia tidak jujur. Ya, yang seharusnya dia mampu menyegerakan bayar hutangnya, tapi ternyata apa? Dia tidak jujur. Ya. Nah ini ya, 10 prinsip
yang harus jadi perhatian kita, ya. Ini satu slide ini bisa di atas 60 70. Iya, banyak banget. Iya. Ini bahan kuliah saya nih, S2 ini, ya. Jadi ya memang apa ya, perlu waktu yang banyak untuk kita mengkaji lebih dalam tentang syariah ini, tentang ekonomi syariah, ya. Dan inilah kita sebagai muslim bangga ya, bahwa sistem ekonomi syariah ini sistem ekonomi yang unggul ya, dibandingkan dengan sistem ekonomi apapun. Ya, apalagi sekarang kan kita kapitalis, neo kapitalis, ya, dimana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, ini masalahnya. Ya, nah bisa dilihat di situ ekonomi Islam unggul, ya, bisa dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lain. Ya, prinsip-prinsipnya juga tadi sama, literaturnya, kemudian ekonomi mikro dan makronya, ya, itu semuanya sudah dijelaskan. Nah, perbedaan jual beli dengan bunga riba ada 14. Ya. Jadi kalau jual beli murabahah, ya jual beli murabahah, jual beli barang yang jelas, ya, yang sesuai dengan akad syariah. Ya. Barang sebagai objek, nasabah berhutang barang, bukan berhutang uang. Tuh. Nih kalau mau hati-hatinya kita. Ya. Tapi kalau riba, uang sebagai objek, nasabah hutang uang. Ini saya pinjamkan dari bank 20 juta, 1,5 tahun jadi 25 juta. Mau nggak mau kita tanda tangan. Kalau di bank konvensional akadnya jelas akad riba. Ya, kalau di bank syariah itu akadnya akad murabahah jadinya. Bapak mau pinjam uang untuk apa, Pak? Saya mau beli motor nih, saya perlu motor. Baik, Bapak saya belikan motor. Nah, prinsipnya murabahah. Bapak saya belikan motor, Pak. Ini harga motor sekian. Biaya administrasi ini itu sekian, ya. Nah, tapi karena Bapak nih, ya mohon maaf nih nyicil nih 3 tahun, ya. Jadi di dalam Islam dibolehkan tuh ada selisih nilai uang karena selisih waktu, ya. Jadi ada istilah margin. Ya, Bapak setuju nggak nih? Saya minta marginnya sekian dalam jangka waktu sekian, ya. Kalau setuju, oke tanda tangan, ya antaro di minhum. Ya, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, nggak jadi. Jadi bukan utang uang, utang barang. Karena pengen motor, nih Bapak saya beliin motor, ya. Nah kalau di bank konvensional kan utang uang, nah itu yang jadi masalah. Apalagi uang jadi bahan komoditas. Ya, baik, sekira banyak itu, ya. Perbedaannya ada 14, ya. Bisa dipelajari, ya, antara yang bunga dengan yang bukan bunga. Perbedaan bunga dengan bukan bunga. Baik, saya kira itu ya, waktu kita sangat terbatas. Ya, pengen rasanya kita bicara banyak ini, tapi poin-poin tadi ya mudah-mudahan lah bisa kita ambil intisarinya sama-sama. Ya, bahwa prinsip kehati-hatian di dalam mengelola harta itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dijanjikan. Ya. Ya kenapa? Karena ya itu tadi, siapapun bisa berjanji, ya, siapapun bisa memberikan janji, tapi siapa yang bisa pegang janjinya kecuali janji Allah. Ya, Allah memberikan janji, Allah pasti menepati. Tapi janji manusia, Anda akan mendapatkan keuntungan tiap bulan sekian persen, dari sekian persen. Sampai kapan? Berapa kali? Kadang-kadang begitu. 2-3 kali, oh aman. 5 kali goyang. Iya, 5 kali goyang. Sama dengan sistem arisan ibu rumah tangga. Ya makanya sampai ada yang mengharamkan arisan. Kenapa? Ya, dia keluar duluan. Dia 5 bulan masih konsisten. Ya, tapi ke atasnya dia bisa kabur. Dia bisa lari dari tanggung jawab. Saya mau nanggung. Ya. Ya ada aja karakteristik atau tipikal manusia seperti itu, ya. Nah, makanya sekali lagi ini buat kita, ya, menjadi alangkah baiknya kalau harta yang kita punya itu jelas,
transaksinya jelas, lembaganya, investasinya jelas. Kalaupun investasi produk-produk apa, jasa-jasa apa. Ya, jangan sampai kita bertransaksi dengan sesuatu yang tidak memenuhi syarat rukun. Nah, termasuk tadi robot itu nggak punya akal. Jadi secara kaifiah fikih itu nggak memenuhi syarat rukun. Artinya apa? Berapapun keuntungan yang kita dapat karena kita transaksinya dengan sesuatu yang tidak punya akal, ya jatuhnya bisa haram. Minimal syubhat tadi. Ya syubhat kata Rasulullah tinggalkan. Ya. Ini jelas ya, mudah-mudahan ya kita semua, dan saya sangat mengapresiasi Ibu Dewi yang begitu care, yang begitu peduli. Ya itulah keluarga. Ya itulah keluarga. Jadi kita suami Pak Wanto bisa salah, ya bisa khilaf. Ya, namanya manusia ya. Siapapun kita, mau ustaz, mau kiai, mau guru besar, ya kita bisa khilaf, bisa salah. Nah disitulah pentingnya al-mar'atus sholihah itu. Ya, ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atus sholihah. Ya dunia ini perhiasan. Ya kita serba kepincut kalau udah bicara perhiasan. Pengen mobil bagus, pengen rumah bagus, pengen laptop bagus, ya pengen HP bagus. Ya itu manusiawi. Ya. Cuma kalau tidak ada yang ngerem, wah hancur kita. Ya. Makanya bersyukurlah kalau kita masih punya istri solihah yang mengingatkan kita. Ya. Ya kenapa? Ya karena tidak banyak orang juga yang rusak, terus hancur, malu. Kenapa? Karena perilaku istri. Istrinya matre, habis suami dia cari cara, ya supaya dia bisa dapat uang kan? Ya koruptor itu jangan salah. Istri punya peran di belakangnya. Kenapa? Ya karena selalu dituntut. Suaminya untuk ini itu suaminya ulap mata. Nah, akhirnya apa? Semuanya dilakoni. Ya. Tapi ketika ada yang rem, stop, tarik, ambil, tutup, dan bismillah. Ya, kita susah sama-sama, senang sama-sama. Ya. Apalagi masih ada peluang investasi yang lain. Jadi bukan investasi itu nggak tertutup, gitu. Ya. Investasi itu nggak tertutup. Kita bisa deposito syariah, bisa investasi syariah, ya. Bisa gadai syariah, artinya memang yang jelas-jelas syariahnya. Ada dewan pengawas syariahnya. Itulah intinya, itu paling gampang. Lihat strukturnya, organisasinya ada dewan pengawas syariahnya enggak? Itu yang paling gampang sudah. Akadnya kayak apa? Nah, dua aja nih. Ya. Keberadaan dewan pengawas syariah, akadnya apa? Insya Allah aman. Ya. Tapi kalau dewan pengawas syariahnya juga nggak ada, akadnya nggak jelas, sektor jasa barangnya, produknya kagak jelas, udah lebih baik jaga diri kita. Kasihan nanti anak istri kita kalau ya memakan makanan dari sesuatu yang haram. Ya, 1 rupiah kalau riba haram. Ya bahkan dosa riba itu lebih besar daripada menzinahi ibu kandung, masya Allah. Ngeri kan? Nauzubillah. Ya. Dosa riba tuh. Rasulullah nggak nyebut berapa besarnya, mau 1 rupiah, mau 1 miliar, pokoknya riba. Dosanya lebih berat, lebih besar daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Alhamdulillah, insyaallah. Berinya itu kita sama riba. Ya, baik, kira itu ya masuk zuhur ini. Ya, kita salat dulu ya, Pak Anto. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan Allah jaga, Allah pelihara ya keluarga kita sebagaimana tahrim tadi ayat 6. Ya, jadi jangan sampai kita dan keluarga ini justru jadi bahan bakarnya di neraka. Ya. Ya, udah masuk neraka jadi bahan bakar lagi. Alhamdulillah. Ya, baik, insyaallah ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kita majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kunci di kawan-kawan.